Oh, kabar arena. Saya akan mengabarkan bagaimana merawat burung terbaik yang mampu tampil di lapangan. Kali ini sebetulnya ini episode kedua ya. Episode pertama saya udah mewawancarai burung bernama Badung. Burung yang tampil di Masterpiece Goes to Lampung di kelas utama dengan tampilan yang mampu menghipnotis seluruh peserta yang ada. Bukan saja para peserta yang kagum terhadap burung bernama Badung itu, tetapi pesaingnya pun angkat jempol bahwa is the best, memang itu burung terbaik, layak dia juara pertama dengan mutlak. Kemarin saya udah berbincang dengan Mr. Denny ya, pemiliknya. Kali ini saya akan mewawancarai arsitek Badung itu. Siapa sih di belakang Badung itu yang mampu menampilkan Badung tampil maksimal di lapangan? Kali ini saya udah ketemu dengan orangnya. Saya akan perkenalkan kepada kabar arena. Abangku, perkenalkan, namanya siapa bang? Bang Ujang. Oh, Bang Ujang. Padahal kan Ujang itu kan di Sunda ya? Sunda. Emang orang Sunda bang? Bapak Sunda. Oh, pantesan. Ini sekarang di Lampung ya biasanya kan. Nah ini, ternyata menurut bosnya itu bahwa Badung bisa tampil dengan rawatan tangan dinginnya Bang Ujang. Bang Ujang, apa sih rawatan Badung sehingga mampu tampil maksimal di lapangan tuh Bang Ujang? Badung ini sebenarnya nggak ada ruwet-ruwet ya, atau nggak ada susah-susahnya untuk rawatan ya. Karena burung ini simple. Artinya yang penting pagi, embun. Jam berapa itu pagi embun itu? Selambat-lambatnya setengah 6 udah pasti keluar. Oh iya. Tapi ya kadang-kadang kita kan, tapi jelas setengah 6 itu udah keluar dia. Wajib keluar. Wajib keluar dulu. Setengah 6 sudah di embun, jam 6:20 atau 6:25 sudah kita kasih jangkrik 3. 10 menit dari itu kita masuk kandang umbaran. Mandinya di kandang umbaran? Enggak, mandi nanti sore. Oh, sore mandi. Oh, mandi sore. Di sport gitu ya? Suruh olahraga? Olahraga aja pagi. Pokoknya pagi itu dia embun, kepar, jemur, masuk lagi ke rumah, ke dalam. Oh, jadi nggak langsung mandi ya? Enggak. Oh, nah itu kan. Kadang-kadang betul kan, karakter burung itu terbentuk dari perawatan yang berkarakter. Karakter itu terbentuk dari perawatan yang berkarakter. Sehingga burung itu nagih pada sesuai jam yang dia rawat, yang dia mandi. Ya, gitu kan. Nggak bisa, oh biarinlah bang saya langsung mandi aja biar nggak repot. Nggak bisa. Ya, itu akan berujung pada tampilan dia yang maksimal ya? Kita kan sudah pernah coba kan. Oh gitu ya? Oh kalau dia begini mandinya, pagi, oh dia begini mainnya. Nah itu dari situ ya kita rubah pelan-pelan kan, ketemu juga lah sedikit pelan-pelan. Iya, kalau settingan yang biasa saja kan kayak saya nggak pernah burung di embun-embun karena memang bangunnya pagi, siang. Keluar burung, angatan sedikit, mandi bang. Setelah mandi, jemur, kasih ekstra puding baru. Setelah kering, diangin-angin, kerodong. Sore keluar lagi kan gitu. Kalau Badung full bentang. Full bentang deh di rumah. Nggak dikerodong? Tidak. Oh sama tuh, saya dulu pernah punya burung itu. Cuman tidak melihat masteran. Oh iya benar. Kuncinya. Ya harus sendiri kalau tidak ruangan khusus itu sendiri ruangan khusus. Coba Pak Ujang udah nemu nggak apa kelebihannya tidak dikerodong itu untuk burung paikter? Kalau dia dikerodong, hariannya dikerodong, dia nakal. Karena? Ya mungkin karena emosi dia terpendam atau apa. Oh, jadi nggak dia nggak lihat apa-apa ya? Iya, mungkin dia kan pengen fighter apa di dalam itu kan. Jadi kalau dia dibentang, ya sudah terserah dia mau dia apa-apa. Mau dia bunyi, mau buang lagu. Jadi ya semau dia aja sudah biarin.
seenak dia, semau dia. Dan- Bagi badung kan tipe burung gacor. Oh iya. Kalau gacor tanpa pancingan itu kan olahraga jadinya ya. Olahraga. Kalau gacor dipancing itu nafsu nanti. Burung birahi nggak lihat kok ada Iya, suara jadi gitu kan. vokal dia kan. Iya jadi benar. Vokal dia juga lebih-lebih. Iya benar. Ini karena kita juga sama-sama bekas perawat. Saya dulu memang rawat burung, ada yang nggak dikerodong. Ya dibuka kayak ini. Pul bentang. Kayak pul bentang. Di sini kan bentang, kalau di sana tidak kerodong gitu. Iya. Dan saya lihat ternyata burung yang keunggulan burung yang tidak dikerodong apa? Dia mampu membersihkan badannya, Bang. Nah, Kutu-kutu dia bersihin, terus dia rileks. Santai. Ya dia kan seperti itu, badan digerakkan sesuai keinginan dia. Jadi dia olahraga juga ya olahraga ringan dia. Bersihin kutu, beresin bulu, ya kan. Benar, dia itu. mau makan, mau digoyang-goyang, mau diapa, diloncat, dia sesenang dia kan gitu. Kita kasih kebebasan lah. Jadi dia happy ya. Terus kalau dia gacor-gacor juga dia gacor sendiri aja. Iya, tanpa Iya kan? pancingan. Tanpa pancingan. Biarin aja. Makanya dulu gini, ada burung yang kalau di rumah ngukluk aja mulu, Bang. Iya. Katanya 1.500 aja nggak laku. Emang iya, apalagi caturangannya jelek. Tapi begitu udah cium lapangan, Bang. Beda. Wow, badan langsung singsat. Keluarannya udah jalilin, udah lakpet, udah apa. Nah itu ada yang gitu. Tapi kalau lihat badung itu dari katuragan ya. Katuragan tuh bentuk seluruh tubuh burung gitu kan. Memang dia berkelas sih, Bang. Iya. Kelihatan saya berkelas kan. Makanya burung itu kan bukan dari terah-terah yang tidak, yang biasa. Ini menurut saya dia terah dari terah yang baik, yang memang dipersiapkan melahirkan junior-junior yang baik ya. Ya, terah. Makanya itu saya dengar kabar pastolnya aja dia sudah mau tampil katanya. Benar. Oh benar ya? Pastolnya dia udah tampil, udah ya mungkin waktu itu ya sudah lawannya bisa diakui lah dia sudah sering di tangga juara, stabil lah. Iya kan dia kan pastol, lawannya kan sudah pada bingkap-bingkap Iya, istilahnya pada stabil. tua ya. Dan juga Luar biasa. ternakan adik ipar. Oh, yang indukannya dahsyat ya. Desat, Putra Bakung BF. Putra Bakung. Oh ya. Oh catat ini. Badung ini keluaran dari Putra Bakung BF ya kan. Dan kalau Anda ingin punya seperti Terah badung, terah badung, darah-darah adik ipar, adiknya atau siapanya, Anda bisa share lah di YouTube bahwa Putra Badung Bird Farm ya Bang. Iya, Putra Bakung BF. Ini Bang, bagaimana dia punya lagu-lagu tembakan yang utuh, full. Dikeluarkan dia itu istilahnya seperti sempurna lah. Kenarian sempurna, Iya. cerecetan lakbot atau apa sempurna itu gimana sih Bang? Ya itulah istimewanya badung. Bukan perawat yang istimewa ini. Yo. Ini memang badung, memang burung pintar bagi saya. Oh gitu ya? Iya. Apapun yang diberi, ya diterima dia apa adanya. Oh dimakan habis ya? Dimakan habis. Badung, itulah badung makanya. Mau dia 10 masteran ditelan bareng. Ada gitu? Iya. Mau dipisah, silakan. Mau digabung, nggak ada masalah bagi dia. Ya berarti IQ-nya itu Ya, juga tinggi memang dia ya? memorinya tinggi. bagus. Badung ini. Ya itu kan ada burung seperti itu juga ada burung yang Badung. sebaliknya Ya, ada. kalau kan? kenari ya kenari dibawain dia kenari bener. Tuntas kan? Tuntas kenari. Dari mulai kenari main-mainnya ya, Mainan, cek itulah. panjang. Putra Badung. Dia juga satu napas bisa 2-3 lagu. Itu yang menurut saya kemarin ada yang dia buang itu kalau di cucok rawa itu dia ropel. Jadi satu napas 3 lagu. 3 lagu. Gitu kan. Itu kemarin itu lagu apa pertengahan di ujung beda lagu. Beda lagi. Itu kan gini. Itulah ya kan kalau gini. Kan di artis juga ada penyanyi yang memukau, ada penyanyi yang bagus tapi biasa. Iya. Dan ini penyanyi bagus dan memukau. Penyanyi kalau pintar. kemarin. Iya Bang. Karena dari mulai narik napasnya, cengkok lagunya itu bawain masteran-masteran itu seperti masteran aslinya ya Bang? Iya benar. Tidak ada yang dibuang. Nah, ini kemarin ada bocoran dari Bang Denny bahwa saya nyekolahin badung itu termasuk sekolah yang eksklusif dan mahal. Iya. Emang kenapa Bang Den? Karena saya cari masteran nomor 1 semua. Benar. Betul Bang? Betul. Mahal. Apa aja Bang? Jenggot, cicak jenggot yang di rumah, cungkok betina. Oh yang tadi Ya. macet itu. Di cungkok betina. Berapa menit katanya itu cungkok kalau bisa bunyi itu senapas? Waduh, panjang banget. Panjang banget ya? Bisa 1 menitan mungkin. Dan itu udah dimakan sama si badung? Sudah. Nggak serem juga itu, ngeri bener. Terus apa lagi? Leret, Hmm. serindit,
terusnya separaja, burung kecilnya konin, Wah, lovebird, yang jelas kenari. kenari ya. Kenari Iya. juga katanya kenari yang istimewa ya? Iya benar. Oh. Jadi apa ya? Ternyata pengalaman-pengalaman orang itu bisa menjadi ilmu buat kita ya. Iya. Bagi pemain-pemain muda yang boleh jadi dia merintis dari pastol itu kan jangan salah masteran ya Bang. Iya benar. Materi lah. Iya untuk materi, nantinya. Materi Nantinya untuk utamakan. materi, iya. Materi diutamakan. Gitu. Itu Badung udah berapa kali ganti bulu dirawat? Kalau di Bang Ujang? saya sih baru 2 kali. Sebelumnya sekali ya katanya? Iya pastol, terusnya dia mabung lagi, tapi cepat waktu itu posisi mabungnya. Yang kedua ini 5 bulan dia mabung lagi, karena mungkin kemarin kita terlalu buru-buru. Agresif ya? Iya terlalu buru-buru pengen tampil. Iya, jadi burung nggak kuat. Ya bulu mungkin belum popok lah ya. Belum popok 5 bulan dari situ Ya dia harus jatuh kering bulu. lah Bang. Iya jatuh Jangan bulu. basah. Itulah jadikan pengalaman ujungnya kan. Nah, benar. Dari situ kita introspeksi lah apa sih kekurangan yang kemarin kan gitu Iya. kan. Oh ternyata ini gini begini dia kecepatan. Sudah. Dari itu 1 bulan lebih kita turunkan baru. Perdana kita turunkan di cup dulu lah waktu itu. Baru ke masterpiece. Ke cup juara. Juara 22 waktu itu masih. 2 kali 2. Oh, perdana pasca mabung. Oh, 2 kelas sudah 22. luar biasa. Tapi lagu memang udah kelihatan. Ada ya. Jelas sudah. Ya kan nggak bisa dibohongin kan. Sebab di Murai itu tidak ada yang sama lagu. Iya. Ada yang sama tapi beda pembawaannya. Apalagi ini kemarin udah sangat mencolok ya gitu. Oh gitu ya, rawatan yang sederhana tetapi masterannya yang Ya luar nggak ada biasa. di ya mungkin karena kita juga kerja kan bang. Oh iya. Jadi waktu kita ya Abang pagi pegawai lah. negeri juga ya? Nggak kita swasta. Di swasta. Dan juga bukan satu pekerjaan abang ini. Nyambi sebenarnya. Nyambi kemana-mana sampai hobi, tapi hobinya Hobi bisa. menghasilkan uang. Ya. Luar biasa. Awalnya ya karena hobi sih awalnya sih. Jadi senang ya? Ya senang. Awalnya tidak tertarik dengan uangnya. Terus terang saya juga tidak tertarik waktu itu. Karena saya berpikir yang penting burung waktu itu perjanjian sama Bos Denny, burung sehat. Saya nggak mau ditarget. Iya benar. Ya artinya burung sehat udah ini. Kalau sehat ya mudah-mudahan dia juara. Iya benar. Kalau dia sakit kan nggak bisa juara. Enggak, bunyi aja nggak mau. Nah, itu target waktu itu yang saya perjanjian sama Bos Denny. Cuman Bang Denny juga cerdas, dia nitipin masteran-masteran kan. Iya benar. Ya, benar. Itu sebetulnya SOP ya. SOP. Ya standar itu, standar operasi memelihara burung untuk tanding. Standar aja. Udah. Iya, sebab kalau untuk burung di rumah-rumahan nggak perlu masteran. Nggak perlu. Iya, ada dari alam aja udah cukup lah dia kan. Karena dia akan bertanding yang harus mengeluarkan materi-materi baik, maka di master. Di masterkan. Iya. Nah ini tadi kan baru rawatan harian itu kan yang keluar diangin-anginkan, imbun ya, setelah embun dihangatkan, masuk umbaran. Iya. Sambil dikasih jangkrik 3 ya. Sebelum diumbar. Ya sebelum diumbar masuk untuk sarapan doang. Iya, sarapan doang. Kroto enggak? Kroto setelah diumbar. Oh, setelah dia capek kasih kroto. Ya, angkat dari kandang, ada umbaran kita ambil, kasih kroto angin-angin, masukin dalam. Sudah, kita berangkat kerja. Mandi? Mandi sore, pulang kerja. Pulang kerja mandi loh. Dia nunggu tuannya dulu. Oh iya benar. Dan itu harus continue seperti itu ya? Ya harus konsisten. Iya, benar konsisten. Yang penting konsisten aja. Iya, burung dia nagih kalau sore gak ada yang mau ngemandiin gimana? Iya, dia minta mandi pasti kan, udah begini-begini aja. Benar. Luar biasa. Sebetulnya jadi rawatan burung itu bisa dikondisikan ya? Bisa. Iya, abang sambil kerja kan bisa? Sambil kerja bisa. Gitu. Dan juga abang kebetulan aja memeliharanya burung jenius. Mungkin itu. Yang nggak ada adat. Nggak ada. Oh, yang lain kan adatnya banyak. Iya. Wah, gitu. Ya, pusing mungkin, lah. Gitu. Yang rawat pusing gitu kan. Iya, karena kitanya dibuat seperti itu mungkin dia terbiasa. Iya, itu. Kebiasaan tadi mungkin terbiasa aja udah dia. Karena sebelumnya kan nggak di saya juga Badung ini awalnya. Oh iya. Iya, awalnya. Betul. Nah, ini rawatan yang seperti itu berapa hari yang sama seperti itu? Full. Terus kalau mau lomba? Sama. Tapi extra puding naik dong? Tidak sama sekali. Masa sih, Pak? Sama sekali. 1 biji pun tidak naik. 1 jangkrik pun. Kroto pun tidak naik. Kroto setengah sendok ya? Kroto setengah sendok. Press. Sendok tuh press. Udah. Tidak ada yang naik. Tidak ada yang istimewa untuk
untuk IF Badung. Tapi kalau saya take over, saya akan tambah jangkrik. Ya, Karena prinsip saya gini Bang, dulu saya pengen main burung itu settingan rendah. Artinya mudah-mudahan nih burung stabil. Niat saya sih seperti itu awalnya. Saya cobalah dengan settingan terendah gitu kan. Ternyata artinya sukses. dia cukup, tapi untuk badan dia cukup nih, makanannya cukup, bagi saya cukup gitu loh. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, cukup bagi Badung gitu loh. Dan ternyata bener terjadi. Saya dulu 60 kasih jangkrik Bang sehari Bang. Badung burung muda. Oh iya, saya 60 hari pagi. Tidak ada yang 20. naik satu bun, Badung. Coba, memang apa ya? Embun, Tahun kuncinya ke tahun. embun kalau Badung. Badung kuncinya cuma di embun. Cuma sudah. dia berarti fighter sejati ya. Iya, tanpa IF pun saya rasa dia tetap tanding. Saya bisa mendebak nih, kalau dia keluar sudah mau keluar rumah, oh dia udah tahu mau diaduin nih. Iya, bener. Udah ngadat ya? Udah. Jadi begitu di kerodong, kita pegang kerodong yang mau masuk mobil, itu udah tembak-tembak aja nih dia Iya, kan. dia tahu. Dia tahu nih dia. Iya, sama saya beberapa kali pegang burung di rumah biasa Bang. Iya. Begitu kita mau lombain, di jalan ngaco. Itu Badung. Gitu. Oh. Musik nggak bisa keras di mobil. Ya. Nah ini, kan ini rawatan rumahannya kan seperti itu kan ya. Sangat-sangat sederhana menurut saya dan mudah diikuti gitu kan. Nah, ini rawatan kalau mau tanding gimana nih? Hari Sabtu minggunya? Ya, Sabtu kita kerodong, full kerodong. Sabtu. Sabtu udah di full kerodong. Oh, udah nggak di umbaran kan? Enggak, Sabtu kita Lepas dari umbaran hari apa aja? hari Selasa terakhir. Selasa ya? Selasa berarti Rabu, Kamis, Jumat. Ini dia udah diumbar, Sabtu kita kerodong. Sabtu kita kerodong. Sabtu sore kita buka, angin-angin sekitar 5 menit sambil membersihkan karpetnya, kita ganti. Mandi? Enggak, mandi besok pagi waktu mau berangkat lomba. Oh, Minggu. kalau Hamin satunya nggak mandi Enggak dia? mandi, Hamin satu. Pas hari hanya saja? Hari mandi. Nah ini kalau dengan saya berbalik. Saya justru Sabtunya mandi, minggunya enggak. Kalau Badung Ada karakter begitu ya Bang? ada, karena saya pikir ya mudahan kalau dia mandikan fresh nih badan dia. Iya saya tahu press, tetapi kalau sudah on itu tiba-tiba direndahkan lagi dengan mandi. Ternyata Badung enggak. Oh iya benar. Bahkan dia bisa mengatur emosi dengan mandi. Nah, itu yang saya pingin seperti itu Badung. Oh, berjadi dia tanding itu dia sadar. Sadar. Tidak ada emosi ya. Tidak ada emosi. Kalau emosi ada yang jatuh. Nah. Kalau emosi dia seperti baju suara nggak keluar. Kalau dia kandas. Full. Iya, karena Full, dia full. memang iya, mengerti. Itu settingannya masuk akal sih. Dan mungkin sama Badung pas settingannya. Ya, mungkin pas lah ya. Kalau saya dulu enggak. Kebetulan Hari Sabtu hajar jangkrik bisa jadi 60, 70. Begitu hari Minggu kasih setengahnya, kerodong full. Begitu kalau saya buka dia langsung depan mukanya recet, udah siap. Kalau sekarang udah nyrecet jatuh pasti. Kalau Badung bingung kita mau dia ini on fire atau enggak, biasanya dia di hari Kamis. Kamis dia udah kelihatan. minta diadu, udah mulai kayak dia padahal begini. nggak ada musuh. Nggak ada musuh nih, kita lewat dia udah begini kan. Nih burung udah minta diadu nih ke tanah, udah biarin aja. Gitu loh udah. Biasanya begitu dia. Itu aja nyirainin Badung di hari Kamis itu dia udah on fire. Udah buang-buang lagu di hari Kamis. Jumat udah biasa. Sabtu dia biasa. Begitu di kerodong baru. Luar biasa, betul. Dan ini nih, Badung kalau lihat stamina seperti itu, dia bisa main berapa kali Bang di lapangan Bang? Ya dulu kita termasuk bos sabar sih orangnya ya. Sabar karena dia burung muda. Junior kita main cuma satu kelas. Begitu selesai mabung 2. Baru 2 kelas lah tuh sementara. Ya menurut saya kalau untuk burung fighter sejati itu 2 kelas itu maksimal Bang. Sudah. Maksimal. Karena kan gini, kalau burung seperti Badung kan bukan tidak mungkin turun di kelas bawah, bukan. Iya. Kecuali nggak ada tiket kan. Iya benar. Dia pasti sasarannya utama. kelas utama. Gitu. Kelas utama. Nah kalau kemarin di sini 2,5 juta ya. Iya. Kalau di Masterpiece kan paling kecilnya itu. Iya. 1,1, 2,2, 3,3, 5,5, 7,7 sama 11 juta. Iya. Gitu. Ya, enak juga. Emang rawatannya simpel sih Bang. Nah itu burung bagus itu gitu. Tampil maksimal, rawatan minimal. Nah, Iya. karena waktunya minimal juga. Tapi kebanyakan orang yang serius banget. Wah, sepertinya apa ngerawat burung itu per jam dilihat berapa gitu ya.
Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak maksimal. Yang penting mandinya badung harus konsisten. Ah bener. Itu seperti saya kalau ngadu wami dulu. Kalau mandinya bagus, kalau nguraknya bagus, udah tampil hebat. Ya. Gitu, udah. Ini di sini ada berapa masteran, Bang? Untuk sementara sekitar 11. Wah, satu dirampok 11 ya. Digulung 11 dosen itu. Ditambah yang burung-burung orang lewat ya. Oh Apa? iya, gereja di sini mantep. Perenjak Kutilang itu. Perenjak betinanya. Oh kan? bener, itu enak banget tuh. Iya, perenjak betina dia. Kalau masteran pakai handphone sih, saya pakai plat tukai bawang untuk badung. Iya. Ya paling 1,5 jam lah semalam. Sudah syarat aja. Iya. Ini kan baru kelar mabung ya? Iya. Masih panjang. Masih panjang mudah-mudahan. Katanya Bang Ujang mau ke Masterpiece. Siap. Iya, kalau Masterpiece juga kita coba doang. Tenang aja, dulu kan katanya lihat CCTV, sekarang enggak. Iya, mudah-mudahan. Nah. Dia sudah lihat musuh langsung hajar Iya. sekarang, kalau itu udah dewasa. Udah ada. Luar biasa. Ini volumenya segini, volume lagu. Heureuy, kalau bahasa Sunda mah. Main-mainannya itu seperti gini, main-main, bukan serius. Nih kalau subuh kita diusir dari dalam nih Mas. Apa? Burung kan di dapur Bang. Oh, coret-cetannya gitu? Ya orang rumah. Oh. Nah, kalau udah kan lampu di kerodang, kalau lampu hidup Oh, gacor langsung ya? sudah pasti kita diusir. Oh. Kasihan badung subuh-subuh harus di luar. Iyalah, biar nggak gandeng gitu di dalam kan. Tapi ya memang dibiasakan memang dari awal rawatan dulu di embun. Ya. Saya nanti soalnya ini rawatan ini sudah biasa bagi seorang perawat untuk petarung ya. Ada biasa, bahkan mereka lebih ekstrimnya dari jam subuh gitu. Ya, Udah azan subuh keluar. Azan subuh keluar jam 5. Iya, dia sholat subuh burungnya ada yang ngambil, Bang. Itu yang bahaya. Gitu. Oke, kabar arena barusan ngobrol santai lah sebetulnya. Tetapi ini menurut saya banyak pelajaran buat kita bahwa merawat burung itu sesuai karakter burungnya. Iya, benar. Terbukti ekstra puding ada yang suka 10, 5, 8, 3. Dan 3 saja menurut saya tidak rasional karena burung fighter itu kanibal ya. Jadi banyak protein apa-apanya dari makhluk-makhluk hidup itu ya. Kayak jangkrik, kalau dulu kan kroto kan. Ini ya dia di batas 3 masih bisa tampil dahsyat. Kemarin main 2 kali kan, juara 1 sama juara 3 ya? 4. Juara 4. Luar biasa. Nah ini nih, rawatan kan dianggap mudah ya Bang? Iya. Nah pernah nanganin hal yang rumit nggak dari ngerawat badung? Kalau untuk ngerawat bagi saya sih ya dibilang rumit, mungkin semua burung Bang ya. Nggak harus di badung lah, apapun rumit. Ya tergantung di kitanya buat rumit atau enggak. Ah iya bener Bang. Iya, kalau kitanya pahami karakternya, misalnya dianya mainnya kurang enak atau apa, ya kita PR-nya sih bukan di rawatan sebenarnya. Begitu tuh. Ya mungkin perhatian yang kurang. Kalau badung cuma kasih sayang sih sudah bagi saya. Nggak ada lebih-lebih yang begini-begini, nggak ada. Karena saya buat sesimpel mungkin, seenak dia, ya ikut kemauan dia lah sudah. Ya itu intinya itulah. Dia soalnya kan burung, namanya dipakai naluri kan ya. Gitu. Dan tentu memang satu yang harus dipahami itu benang merah dari semua merawat apapun. Iya benar. Ada kasih sayang yang masuk ya Bang. Benar. Itu kan ada chemistry itu kan. Chemistry lah, kita ngobrol sama dia. Abang sering ngobrol sama dia Bang? Kadang-kadang. Pasti kata-katanya, dong hargain bagus. gua dong. Main bagus, biar bos tambah cuan ke gua. Si badung nggak jawab, cuman jawabnya pengen juara 1 ya, biar bonusnya ke 1. Iyalah, saya dulu gitu. Saya sampai naikin gantangan, saya berdoa supaya burung saya tampil maksimal. Intinya saya ingin cuan banyak. Kalau itu juara 1, bos senang kan? Kalau sudah senang kan enteng ngeluarin uang. Iya. Sebanyak apapun uang, kalau dia ruwet, gak mau Bang. Tapi saya dulu itu aja. Tapi dengan perhatian yang penuh, lama-lama sayang sendiri. Iya. Bahkan mau dijual aja jangan. Anggap burung sendiri lah. Betul. Anggap aja burung sendiri. Jadi ya kita anggap burung sendiri aja udah. Betul. Jadi ya kita punya tanggung jawab penuh lah di situ. Betul.
Masalah uang bisa dicari, Bang. Benar. Dan itu juga rezeki lah, udah ada ketentuannya lah, ya kan? Karena ada rezeki masing-masing. Dan rezeki itu tidak harus kita juara juga kan? Benar, benar. Oke. Oke, kabar arena. Saya kira cukup lah ya untuk episode kedua nih, membahas masalah Badung. Kemarin tingkah polanya yang saya kupas di lapangan bersama pemiliknya, Pak Denny. Iya. Denny apa? Denny Perianto. Denny Perianto. Dan kali ini ke rumah Badung. Badung di rumah sendiri, tapi mesranya 11. Dan cara rawat Badung tadi sudah dipaparkan oleh Bang Ujang ya. Begitu sederhana, tetapi harus dicatat. Energi perhatian, energi kasih sayang harus diterapkan pada burung rawatan kita. Ya. Agar kita punya chemistry. Setelah chemistry dapat, maka kita juga akan tahu burung ini akan dibawa kemana dan harus diperlakukan bagaimana. Begitu Pak Ujang? Benar sekali. Pak Ujang, terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat buat saya. Semoga juga buat kabar arena yang terus ngikutin konten kami di Masterpiece Arena, di YouTube kami, YouTube Masterpiece Arena juga. Dan tentu jangan ketinggalan hadir di lomba kami Masterpiece Arena. Tidak bawa burung, tapi Anda harus tahu mana burung terbaik. Sebab itu pengetahuan itu lebih utama. Ada uang, pengetahuan mapan, beli tidak akan salah. Oke?